minallah. Bismillah, ma'asyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul adim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Jufri dari Probolinggo, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin ya rabbal. Dan juga kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para masyarakat rahimakumullah. Dan juga kami muliakan Bapak Kepala Desa kita, mudah-mudahan dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir sini dipandang oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan acara ini bisa membahagiakan hati Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir sini yang punya hajat dikabulkan sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang belum kawin cepat kawin, ya Rabbal. Waduh, ini bahasa Jawa kah bahasa Banjar ini? Oh, Jawa ke? Wah, dia foto Jawa ini. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita masih dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini, di desa Tanda Jaya. Mugi-mugi wonge jaya kabeh. Dada wonge apa? Sugih kabeh. Sugih di dunia dan sugih di alam akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika kita hadir acara Isra Mi'raj, ketika kita hadir acara berhubungan dengan Rasulullah SAW, berarti kita diundang oleh Nabi Muhammad. Kok bisa, Beb? Karena kita ada mahabbah kepada Rasulullah SAW. Berarti sampean teko nang acara Isra Mi'raj, acara Maulud, itu sebenarnya kita ini diundang oleh Rasulullah. Kok bisa? Karena di hati kita semuanya apa? Ada cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau gong senang cinta, pasti dia berani untuk apa? Cintanya dibuktikan. Iya, cinta dibuktikan. Apa contohnya? Ketika sampai cinta Nabi, pasti mau hadir acara Isra Mi'raj. Kenapa? Saya menuju ke acara Isra Mi'raj, saya niatan untuk apa? Mengagungkan Rasulullah SAW. Barang siapa yang di dunia dia cinta Nabi, beliau bergembira kepada Rasulullah, kita hadir dengan niatan mengagungkan Rasulullah, maka kita termasuk jadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan acara semacam ini, acara Maulud, acara Isra Mi'raj, iku paling suwe ku 2 jam, 2 jam. Habsiannya sejam, ceramahnya 10 menit, Kenapa? Waduh, 2 jam. 2 jam saya nanti tidur sini. Ya, apa? Dan paling lama acara 2 jam paling lama. Apa? 1 jamnya habsiannya. Ceramahnya 10 menit, Makane ngombene darokane sejam. Tadi paling lama kita hadir apa? 2 jam para hadirin rahimakumullah. Isra Mi'raj 2 jam. Bulan Maulud 2 jam. Betul? Kalau setahun apa? Jadi kita hadir di acara semacam ini adalah 4 jam. Maulud, cuma yang bikin acara Maulud 2 jam acaranya. Ya. Isra Mi'raj 2 jam. Tadi setahun sekali sampean apa? Acara semacam ini apa? 4 jam para hadirin. Kalau orang yang tidak hadir, kalau dia orangnya males, berarti apa? Imannya kurang, cinta kepada Rasulullah. Ketika diundang, ayo bro, acara Isra Mi'raj, waktu saya males,
Ya. Macam-macam alasannya. Ayo, acara mulutan diundang di tempat ini, di desa ini, kumpul bersama-sama kita sama Rasulullah. Alasan macam-macam deh. Rapat ke, opo ke. Alhamdulillah kepala desa kita hadir. Alhamdulillah. Kenapa? Karena setahun apa 2 kali hari besar Islam 4 jam kita duduk di sini, itu tandanya kita cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Ketika kita hadir bukan untuk Nabi. Apa? Ketika kita hadir di acara ini, kita untuk kita nanti di alam barzah. Ketika kita di alam barzah, ketika kita ketemu Rasulullah di alam barzah, alam akhirat, kita ditanya oleh Rasulullah, ya ummati, katanya, ya Rasulullah, kalau kita ketemu Nabi, ya Rasulullah anak umatak, ya Rasulullah saya umatmu, wahai Rasulullah. Ya, dari Nabi, kok ada tandai bro ente? Oh iya, kok tidak ada tandanya kamu? Apa tandanya apa? Cinta Nabi. Kenapa? Dulu di dunia kita tidak cinta kepada Rasulullah dan tidak mengakukan Rasulullah SAW. Naudzubillah min. Para hadirin rahimakumullah, dulu ada sahabat Nabi, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang namanya Abdullah bin Mas'ud, yaitu sahabat yang paling cinta kepada Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, beliau ketika ketemu sama Rasulullah, beliau di hadapan Nabi, beliau nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sa'altu ya Rasul, ya Rasulullah, saya mau nanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Kata Abdul Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, kata Nabi, silakan ya Mas'ud, apa yang pengen tanyakan ya Mas'ud? Ya Rasulullah, ayyun a'mal afdal ya Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia wahai Nabi Muhammad? Berarti sahabat Nabi itu apa tanya, ya Rasulullah, amalan apa sing paling mulia wahai Nabi Muhammad? Dijawab Rasulullah, ya Mas'ud, amalan yang paling mulia di dunia itu adalah as-salatu liwaktiha, yaitu sholat tepat waktu. Suma'ajun ya Rasulullah, apalagi wahai Rasulullah? Kata Nabi mengatakan, birrul walidain, apa, berbakti kepada orang tua. Nah, ini apa? Bergandengan Pak. Berarti kalau ada seorang yang dia ahli sholat, maka dia pasti dia berbakti kepada orang tua. Coba, kalau anaknya gak tahu sholat, anaknya gak pernah sholat, anaknya gak tahu di dalam madrasah TPA, pasti apa? Anaknya apa? Melawan kedua orang tua kita. Itu pasti, otomatis. Kenapa? Kalau anak itu ada melawan, ya disuruh dia nentang. Ya. Apalagi zaman sekarang apa? Anak sama bapak itu berantem, kelahi. Bahasa Jawa itu tukaran, tukaran, ambil bapak anak ibu dicatat duet. Ya. Kenapa? Karena dia anaknya tidak sholat pas itu. Bapak lihat, kalau anaknya berbakti kepada orang tua, ya, ketika ibu bapaknya tidur, ya, pasti anaknya tidak rame. Zaman dulu gitu, biar gitu. Orang tua turu kabeh, ya, orang tua awan turu, anaknya tidak rame, biar gitu. Namun sekarang zaman now ini, ya, ibu bapaknya tidur, anaknya rame. Ya enggak? Kenapa? Karena dia tidak diajarkan sholat, karena anaknya tidak dibawa ke madrasah TPA. Kenapa? Ini adalah anak yang soleh, bukan anak yang soleh. Ya. Berarti apa? Pertama, apa? Amal yang paling mulia adalah sholat tepat waktu. Para hadirin rahimakumullah. Dan di dalam kitab itu ada penyebab. Setiap orang itu pasti malas, sholat malas, iya, baca Quran malas, wiritan malas, iya. Kalau ngitung duit, kenapa? Malas kah seneng, Bu? Kenapa? Oh seneng ini ya. Apalagi ibu-ibu, wah dikasih belanja
2 juta seneng nggak? Hah? Seneng 2 juta. Kalau dikasih belanja 200, seneng kan ngomel lah. Iya. Merengut ya. Ini apa? Contoh apa? Apa tadi lupa saya? Itu penyebabnya kita malas. Malas sholat, malas ibadah, penyebabnya apa? Di dalam kitab hikam itu ada penyebab. Apa itu? Pertama adalah tulul amal, panjang angan-angan. Coba biar. Sholat. Oh enggak, Beb, saya nanti kalau saya kaya pasti saya sholat. Kalau saya sugih pasti saya kumpul ke majelis. Kalau saya sugih saya bersedekah jariah. Kalau saya sugih saya akan tobat. Kalau saya sugih saya kumpul orang soleh ke majelis. Nah, itu adalah namanya panjang angan-angan. Ya. Sholat, engkau apa ya sholat? Supaya kau wis toy aja bayang. Ya, umur 60, 70 tahun saya rajin sholat. Ya, naudzubillah min. Itu namanya panjang angan-angan. Nah, makanya itu ada penyebab. Kalau manusia panjang angan, kalau saya tua saya akan sholat. Kalau saya tua saya akan kumpul orang soleh. Kalau saya tua, iya, saya kalau umur 60 saya rajin sholat. Ya, 60. Kalau umur 45 istirahat gimana? Ayo. Ini telah meninggal dunia. Bapak siapa namanya ya? Meninggal dia. Kenapa? Belum sempat sholat, belum sempat ibadah, belum sempat amal soleh. Rugi kita. Kenapa? Kalau sudah rugi di alam barzah, perhatian di alam barzah itu adalah kita dibelenggu dalam barzah. Apa? Wal akhiratu darul jaza. Di alam akhirat itu adalah tempat balasan. Di alam barzah, alam akhirat tidak ada ibadah. Di dalam alam barzah tidak ada sholat. Di alam barzah tidak. Kenapa? Di alam barzah tempat balasan. Pak Hadin, Bapak, balasan. Kalau kita di dunia kita tidak berubah, tidak tobat sama Allah Ta'ala, kita rugi. Kenapa? Setiap hari kita ini umur kita semakin hari semakin tua. Nggih. Coba ya. Sekarang umur 50, nggih. Tahun depan 51. Tahun depannya 52. Nggih. Tahun depan nih sampai 60 sampai nunggu giliran Israel datang. Nah, ya. Kenapa? Kita semakin hari semakin tua. Kalau kita tidak berubah saat ini, kita ketinggalan. Kenapa? Dalam barzah itu ada adab kubur, ada nikmat kubur. Kalau kita dulu di dunia kita tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, kata sembahyang abot, apalagi subuh. Subuhnya jam berapa? Jam 10. Ya. Subuhnya abot. Kata sembahyangnya ya Allah abot deh. Kenapa? Karena kita panjang angan-angan. Jangan. Mumpung sehat walafiat kita wajib sholat. Kita kaya wajib sholat. Ya. Kita miskin tetap sholat. Ya. Pejabat juga sholat. Semua wajib sholat. Kenapa? Anjuran Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau ada pikiran panjang angan, pian istighfar, astagfirullah. Oh ya Allah, sembahyang apa ya? Nah, loh, saya ini kerja miskin, kepin kaya, Bib. Kalau saya kaya, saya pasti rajin ibadah. Tidak mungkin. Ya, kenapa? Niatnya kalau kaya saya ibadah. Ketika dia kaya, dia disibukkan dengan hartanya. Nah, kalau dia kaya, dikasih apa? Penyakit. Penyakit. Betul lagi? Lagi. Ono kerja. Wong 30 kerja tok nggih. Sampai umur 60 kerja tok nggih. Awan kerja, sore kerja, bengi kerja. Ya. Sampai dia sugih karena stroke. Ya. Sampai tua nih, umur 60 sudah kaya ini, rumahnya 2, mobilnya 3. Penyakit stroke datang. Waduh, ibu nangis. Oh, bapak kok udah biar sugih. Ya. Kok bisa stroke? Ya Allah, kenapa ini? Kenapa? Dia nggak salah. Ya salah. Ketika dia kaya pasti dia
diuji Allah Ta'ala, dia jauh dengan Allah dan Rasulullah. Nah makanya ketika kita sehat walafiat, baca kemudian pagi pian ke kebun ke sawah, monggo silakan. Dari harta yang banyak, monggo silakan. Tapi cari akhirat, ibadah juga harus banyak. Kenapa? Karena kita di dunia kita punya hartanya untuk untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu berarti sholat tepat waktu, dan orang yang malas ibadah tolak panjangan. Yang kedua penyakitnya malas ibadah, sholat itu doful iman, imannya itu lemah. Lemah iman nih. Coba ya, kalau sampean duit akeh di dompet, di ATM banyak, pian semangat kandak kah? Ayo semangat duit akeh semangat. Mau sodako bisa, mau sholat bisa. Imannya naik imannya. Kenapa? Karena ada biru dan merah. Ya, duit semangat kita, iman kita. Ketika kita diuji sama Allah Ta'ala, ketika kita diuji rumah tangga, ketika kita diuji Allah Ta'ala di dunia, si iman kita ini turun, nipis, galau, ya, stres. Bahasa keren itu BT ya. BT bahasa keren BT ya. Galau dia. Kenapa galau? Karena hatinya dia tidak ada Allah dan Rasulullah. Ketika diuji dia down, males bayang, pikiran tuh aku diuji, diuji rumah tangga. Down dia. Sholatnya males, semua males. Kenapa? Karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Coba kalian lihat, dengar, ketika Rasulullah SAW ketika beliau diuji oleh Allah Ta'ala, mau dibunuh Muhammad, mau dibunuh, mau diserang oleh orang kafir, ketika Rasulullah SAW galau, beliau memanggil Bilal. Rasulullah, ya Bilal, aqimis sholat tu'arihna biha. Ini contoh biar kita hidup di dunia diuji Allah Ta'ala, kita tidak down, tidak stres. Kita ingat dulu Rasulullah. Ya Bilal, aqimis sholat arihna biha. Wahai Bilal, ayo semangatkan saya dengan sholat. Dan arihna biha, dan saya senangkan dengan sholat Bilal. Ini contoh, Bu. Kenapa? Nabi Muhammad ketika galau, ketika ada ujian dari Allah, ketika mau dibunuh oleh kafir, Bilal ya Bilal, ayo kita sholat. Kenapa? Ketika Nabi sholat, semua pikirannya itu hilang. Ya, sampai-sampai beliau galonya, sampai beliau ada masa hilang ketika sholat, dan akhirnya Nabi sholat, dan ketika sholat Nabi itu istirahat di sholatnya, di Rasulullah. Contoh ini Pak. Kenapa? Ketika manusia diuji Allah Ta'ala, diuji rumah tangganya, diuji apapun diuji, maka kita mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sholat. Karena as-sholatu silatu abdi ila rabbi. Ketika sholat kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, berhubungan. Loh Beb, saya ketika sholat dia kok saya eling eling utang eling masalah, utang-utang itu ingat ketika sholat. Ya, gimana caranya Beb? Kita sholat, kita pas Allah pasrah sama Allah, Allahu Akbar, ya Allah, mudah-mudahan saya ketika sholat ya Allah, pikiran saya hilangkan ya Allah, pikiran macam-macam ya Allah ya Rabbi. Ketika Allah Akbar, insya Allah lama-lama punya niat gitu, lama-lama hati sampean dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti Rasulullah SAW ketika Nabi susah, beliau sholat dengan Bilal, dan senang Bilal. Kenapa? Bisa mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Skala zaman now, zaman now itu anak muda sekarang kalau curhat itu di status, ya status curhatnya. Itu banyak atau enggak itu dijawab banyak gitu. Kalau dia galau ya, kalau dia curhat itu di status. Waduh, saat ini saya kelahi sama suami, di status.
Yang komen banyak. Oh, saat ini saya galau. Ya, status saya ini apa? Kelahi di status. Lama-lama yang komen ini macam-macam. Iya, ada yang pahlawan kesiangan, macam-macam. Kalau kita punya masalah harus kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jangan di status. Ibu ya, banyak ini kayak ibu ini. Banyak galau ada masalah ditaruh di status. Status kalau aduh saya nangis hari ini, gelisah. Saya tidak punya duit. Iya, saya kelahi sama suami. Iya, di status. Jangan. Apa dia boleh? Kecuali apa? Minta doa. Mudah-mudahan saya dikasih kesabaran. Nah, gitu. Jangan semuanya di status, jangan. Apa? Kepada Allah, buat apa kita ada Allah? Nah, minta sama Allah Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan apa kita dikasih apa ketenangan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita berkat Rasulullah kita punya hajat dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nah, kita punya masalah, mudah-mudahan apa? Masalahnya hilang. Nah, kita apa? Kita apa punya Allah Ta'ala dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir kata Nabi mengatakan ya sahabat, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, adik-adik kalau kepingin apa sampean dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah harus berbakti kepada orang tua. Dan ketika kita apa mempunyai anak, kita taruh anak kita ajak ke orang-orang soleh. Ya, kalau kepingin anaknya soleh, ya diajak majelis taklim. Biar apa? Biar anaknya dapat berkah orang soleh dan berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan ini penutup itu ada cerita, yaitu cerita seorang anak yang ahli Quran. Ketika umur 10 tahun dan 12 tahun beliau ahli Quran. Beliau ketika anak tersebut beliau ahli Quran meninggal dunia. Anak tadi meninggal dunia ketika dikubur anak tersebut. Si malamnya bapaknya mimpi kepada anaknya yang habis dikubur. Mimpinya mengatakan, ya Abah, tolong saya dipindah kuburan ini. Wahai Abah, tolong dipindah kuburan saya, wahai Abah. Abahnya bangun, dia tiba dia kirim Fatihah. Ah, ini mimpi, kayak tadi sudah. Besoknya lagi si anak ini mimpi lagi. Wahai Abah, katanya, tolong apa? Saya dipindah, wahai Abah. Cepat wahai bapakku, dipindah saya. Wah, dia bangun bapaknya 2 kali. Dikira Fatihah lagi, mungkin mimpi lagi. Yang terakhir apa? 3 hari kemudian dia mimpi lagi. Bapaknya, wahai bapakku, kok suwe pak sampai kok udah dipindah kuburan saya. Katanya, tolong dipindah. Ditanya oleh bapaknya, apakah pian? Wahai anakku, apakah pian di kuburan pian tidak senang? Susah? Enggak, wahai Abah, katanya. Saya di kuburan enak, katanya. Saya di kuburan nikmat, dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kok abang kok kepingin pindah sampean anakku? Wahai Abahku, katanya, saya di kuburan nikmat apa? Tetapi apa? Sebelahku, wahai Abah, apa? Diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya kena cipratane Jawa itu. Cipratane, nggih. Bahasa badannya apa? Cipratan itu. Hah? Oh, tampias. Bahasa Surabaya apa? Cipratan ya. Cipratan ya. Ya apa saya di alam barzakh enak ya wahai Abah. Kenapa? Saya di alam barzakh tenang tetapi di sebelah saya dihadap sama Allah Ta'ala dan saya kepanasan ya wahai Abah. Kenapa? Saya kena apa? Cipratan nih orang tersebut ya Abah. Ditanya lagi, wahai anakku, dosa apa sebelahmu wahai Abah? Wahai anakku, kau diadab sama Allah Ta'ala. Dosa apa wahai anakku sebelahmu itu kau diadab sama Allah Ta'ala? Wahai Abah, dosa dia apa? Dulu di dunia dia tidak pernah sholat. Na'udzubillah min. Bahasa Allah, kita ini sholat wajib sholat.
sholat tidak bisa ditebus besok nggih. Ada ono ajaran sembahyang iso ditebus 10 juta enak nggih. Waduh cair wong nggih. Hah? 10 juta dikali sekampung, wah pinten? Miliaran. Ya, tidak bisa. Sholat tidak bisa ditebus. Tidak bisa kita. Apa? Sampai di dalam fikih mengatakan kita wajib sholat kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk kalau ada penyakit. Ya. Kalau tidak bisa duduk sholat apa? Dengan apa? Dengan berbaring. Itu saking wajibnya sholat itu. Kalau tidak bisa berbaring dengan apa? Karena lumpuh semuanya, tetap wajib sholat. Ya, sekarang banyak orang sakit lumpuh tidak sholat. Ya, bingung obat itu, tapi gak sembahyang. Ya, tambah loro kabeh wae. Ya, wajib sholat. Kalau tidak bisa sholat dengan berbaring, dengan isyarat mata. Allahu Akbar, merem melek itu. Merem melek itu isyarat. Kalau lumpuh semuanya, kalau bisa tangannya Allah Akbar, ini sedikit kadidur ya. Kalau tidak bisa dengan isyarat mata, apa? Disolatin di musola. Iya, betul ya? Iya, sembahyang gak mau sembahyang. Iya, masih sehat gak mau sholat. Iya, sholat duduk gak mau. Iya, kecuali ada bisul, beda lagi ya. Tidak bisa duduk kan ya? Iya, tidak bisa sholat dengan duduk, dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau tidak bisa isyarat, mati sudah, dibawa ke musola, disolatin. Nah, untuk bilamin, sebelum kita disolatin apa? Kita wajib sholat. Nah, berapa? Biar sampingan sholat niku Pak, para hadirin, kalau ada orang meninggal dunia, ya ciri-cirinya itu wajahnya terang benderang, itu dulu di dunia ahli sholat. Ya, kalau orang meninggal dunia, kalau di dahinya ada keringat, itu orang soleh, husnul khotimah. Nah, ya, itu apa itu? Kalau orang meninggal dunia, matanya ke atas, itu husnul khotimah. Ya, jangan dibilang, ini matanya itu ke atas. Ini hantu ini. Jangan, ibu ya. Di dalam kita disilahkan para hadirin meninggal dunia ini digantung apa? Sholat kita. Kalau satu coba pengen lihat kalau dari mati niku. Kok tahu Ben? Sini saya lihat orang mati sering. Tangga saya mau mati di Jawa, di Pasuruan itu sering saya, di gang itu saya. Meninggal saya lihat. Meninggal itu dahinya, husnul khotimah itu dahinya berkeringat. Dan meninggal dunia, rohnya itu dicabut dari bawah atas, di bawah rohnya itu bawah ke atas. Ketika rohnya keluar dari mata ke atas, nah gini. Nah, tapi jangan takut. Ada orang mati, lu mendelik. Jauh itu mendelik gitu. Loh. Kok mendelik mati? Loh. Itu husnul khotimah Pak. Husnul khotimah. Bukan mendolo itu bukan mati jelek, enggak, itu bagus. Ya. Yang enggak bagus itu apa? Nah, untuk minamidalik, yang enggak bagus itu apa? Matanya itu keluar sana. Itu mati jelek. Nah, untuk minamidalik. Apa? Matinya gini. Itu mati jelek. Nah, itu cirinya. Ya. Kalau matinya husnul khotimah, matinya ke atas. Terus kita di apa? Sunahkan tutup matanya. Nah, sunahnya ya itu mati yang husnul khotimah. Ya, jangan sampai ketika mati, ketika pian dekat dengan jenazah mati gini, nanti wong gitu. Jangan. Ya, husnul khotimah. Kalau ada husnul khotimah itu apa? Rohnya dicabut dari depan. Nah, itu untuk mendalik. Kalau orang tidak pernah sholat, itu nanti matinya dicabut, rohnya di depan Bu, bukan dari bawah. Damnya biar apa ini? Biar kita ini lagi sholat, bukan dari bawah. Kalau yang bagus itu dari bawah, dari kaki dulu. Ya, mari panas adem. Nah itu coba pen. Kalau ada orang mati itu, jangan kabur sampean, jangan kabur, dilihat. Biar kita ini ya Allah mudah-mudahan apa? Husnul khotimah. Apa yang bagus itu dari bawah.
Sikile angkat sikile kan dingin nih. Nah, itu mulai. Kau tahu Beb? Ya tahu. Saya pernah cerita sering saya. Iya. Dari bawah sampai ke lutut sampai ke perut. Nah, seperti Rasulullah. Nah, ini Rasulullah. Ya, tapi ke perut sampai ke tenggorokan. Nah, tenggorokan. Biasanya kalau ada orang yang mau meninggal dunia kan, oh gitu ya. Itu dianjurkan pian kasih siwak. Berapa siwak saya ini? Siwak itu murah 10.000. Itu siwakin. Ya siwaknya jangan kasar. Ujar yang mati kurang ajar ini. Jadi kalau jangan pelan-pelan disiwakin. Pelan-pelan. Kalau ada itu rohnya terlahir di mana? Tenggorokan. Nah, terlahir itu. Ya. Terakhir kalau ada yang mau mati lama nggak mati itu harus disiwakin. Dulu sebelah rumah saya di Jawa Pasuruan, sebelah rumah saya gang sebelah itu dia itu ada mati-mati mulai pagi sampai malam sehari udah mati-mati dia keluar repot ada dokter macam-macam nggak bisa ya akhirnya apa pas saya datang ke acara dia minta tolong terus saya lihat aja disiwakin lepas meninggal dia. Nah ini itu siwakin aja kalau kepingin cepat disiwakin ya jangan kasar-kasar sunahnya aja disiwakin jangan ya disiwakin untuk apa seperti Rasulullah SAW dulu ketika meninggal dunia hari ini disiwak wahai Aisyah istriku siwakin ketika disiwak kembali Allah Ta'ala. Nah makanya kita sholat kita meninggal dunia nanti roh kita ini dicabut atas ke atas bukan di depan. Kalau orang tidak sholat nanti di depan cabutnya langsung tidak ada ke bawah. Naudzubillah min mudah-mudahan dengan kita kebun sini kita dijadikan orang-orang yang ahli sholat, mudah-mudahan kita dijadikan ahli ibadah, mudah-mudahan kampung kita dikasih berkah oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan hadir dijadikan orang yang ahli ibadah, ahli sholat seperti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dimatikan husnul khatimah, mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dimatikan husnul khatimah, mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dimatikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mintakan kepada Habib Mustafa ya kusida apa aja biar kampung kita berkah dan hadir semakin dapat berkah dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qumikum bisiril Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farijalan Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farijalan Muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij'alal Muslimin, Laisa narju siwak, Fadrik ilahi darab, Qablal bana wal alam, Ya ummu dunya wa din, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij'alal muslimin, wa
لنا ربنا سواك يا حسبنا يا دلولا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عمنا الغائبين آمنا ممن نخاف يا عمنا الخائفين نجنا ممن نخاف يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أمنا خائفين آمنا ممن نخاف يا أمنا خائفين سلمنا ممن نخاف يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إلى المقصود اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islaman muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in
وأعمالنا عملا صالحين ونياتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم تقبل حقيقتها اللهم تقبل حقيقتهم وحقيقة محمد يوسف Hidayat bin Kliwon, Ansari Saleh bin Kliwon, Tulong bin Nurlah Kamari, Irhamnah binti Abdul Ghani, Mustaqim bin Wardani, Siti Musrifah binti Wahidi, Zulfiya Nur Hanifah binti Mustaqim. Allahumma taqabbal aqiqatahum ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma jalhum minal muslimin wal muslimat. Allahumma ja'alnahu min ibadika sholihin wa min ibadika muttaqin wa minal ulama'il amilin ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.